sejenis endowment gitulah, Pak. Jadi dia produknya itu sebenarnya nawarin, manfaat pendidikan gitu, Pak. Oh, yang ini kayak asuransi pendidikan itu. Iya, betul. Nah, Nah, iya, saya kan kebetulan maksudnya dilibatkan di situ ya, Pak, dari produknya awal, jadi saya tahu speknya secara general, terus, secara perhitungannya saya juga dilibatkan gitu. Jadi, sebenarnya pengennya rencananya itu, cuman kemarin saya cari-cari jurnalnya itu nggak gitu nemu, Pak, karena kan ini produknya sangat spesifik gitu ya. Jadi belum nemu sih secara kalau referensinya gitu, Pak, makanya lagi justru coba ini. kalau yang seperti itu kalau Anda sudah paham speknya dan mereka ngerjakannya mesti pakai caranya kan cara mereka. Nah, Anda kan sudah kuliah, ada dapat kuliah statistik, ada kuliah matematik, ada itu kan Anda bisa juga kuliah tentang keuangan, kuliah tentang investasi. Jadi artinya kan itu kan produk yang pendidikan itu kan akan dapatnya pada saat misalnya anaknya masuk SD, masuk SMP, masuk SMA kan. Betul betul, Pak, betul. Itu dia dapatnya sampai kuliah itu. Terus dia berhentinya bayar premi kalau meninggal dunia. Iya, Singkat saya betul betul. gitu. Nah, itu kan berarti Anda harus melibatkan yang satu tetap tetap bermortalitanya kan itu untuk melihat. Nah, sebenarnya akan menarik kalau mulai dilihat lihat segmentasi misalkan kalau pesertanya misalkan yang sekarang yang berisiko tinggi kemungkinan kalau Anda lihat sekarang kan profesi yang kayaknya pada usia muda-muda pada sudah meninggal itu profesi apa? Di dunia Oh, mana itu ya? Nah, itu yang sering saya ingin sebenarnya di-adjust di sisi itu. Jadi sisi survival Anda oh, pernah ambil kuliah yang agak ke arah biostat, yang ada pernahnya ini sih Mas, survivalnya. iya data survival pernah sih. Nah, kalau bisa saya sebenarnya inginnya oke tabel mortalitas kan mungkin yang dipakai mereka. Coba kita gunakan yang konteks yang survivalnya. Nanti Anda bisa cari konteks bagaimana sih melihat suatu tentang survival kan dia kapan untuk melihat kapan sih dia potensi akan sebenarnya kayak tabel mortalitas cuma dia kan gunakan biasanya tahunan kan itu. Kalau di nanti Anda coba lagi lah buka terus. Yang kedua kan dia akan dapat pada saat masuk itu mungkin sudah fix ya orang masuk SD, masuk SMP, masuk kan sudah itu. Itu Iya ya relatif Pak. akan terjadinya sudah fix karena itu tidak ada kaitannya bahwa wong akhirnya nggak sekolah pun tetap dapat itu Iya karena itu betul kan betul Pak. scheduling untuk dapat misalnya nggak jadi kuliah pun tetap dapat itu. Iya Nah betul. itu kan Jatuhnya tinggal kayak mempresent menabung Pak. value-kan berarti kan tinggal kita untuk present value mau pakai apa gitu apakah misalnya pakai yieldnya obligasi berarti kan asumsinya seolah-olah investasinya banyak di obligasi atau di yang apa nah itu bisa sebenarnya yang di sini yang ada sedikit bisa ada tantangan justru pada kemungkinan si pemegang polis meninggal itu. Tapi Oh dengan iya. pendekatan yang di biostat aja tentang survival analisisnya. Jadi kalau pakai tabel mortality kan sudah ada lah. Nanti kita bandingin dengan yang itu pakai tabel mortalita yang dianut entah atau di BCA pakainya yang apa tabel mortalitanya. Pakainya Reas punya sih Pak, karena kan waktu itu ngandelin Reas ya, jadi pakai tabel Hmm, mortalita dari Reas gitu. ya nggak apa-apa. Yang penting kan ada sumbernya. Kan ada bisa pricing pakai itu kan. Nah, Iya betul Pak. tapi yang saya harapkan pendekatan yang lainnya adalah menggunakan yang seperti kita tadi biasa dan kita berdasarkan survival function-nya dari apa. Nah, nanti kan bisa menarik kalau kita ingin melibatkan aspek kovariatnya itu. Oh iya ya Jadi Pak. yang mempengaruhi orang jadi meninggal lebih lama, lebih cepat itu sebenarnya apa sih misalnya. Oh Nah, iya itu iya. kan bisa kita gunakan data-data informasi yang bisa dari apakah aspek profesinya, apa ini itu kan hanya tinjauan akademis kan, jadi nggak usah soal di sana nanti nggak kepake kan ya. Tapi mestinya menurut saya artinya ada adjustment. Kalau dulu pengalaman waktu kita bersama dengan Signa pernah menceritakan mereka biasa melakukan adjustment untuk produk-produknya karena apapun dia kan harus melihat bagaimana pemegang polisnya kan Iya dari betul Pak. sisi profilnya karena masing-masing itu mesti mempengaruhi kemungkinan survive-nya kan. Jadi Oh dia dari itu sebenarnya kalau Anda bisa mengkaji sisi itu sudah menarik kalau untuk yang sana seakan berarti kita nggak tahu persisnya. Kalau Anda tahu persisnya apa aja sih yang jadi perhatian untuk menghitung preminya,
Kalau tadi tabel mortalita kan katanya pakai punyanya Reas itu. Iya Berarti betul. artinya yang kalau seandainya itu pakai Reas, berarti kemungkinan sebagian produk ini mungkin direaskan gitu. Iya betul Nah, Pak. yang menarik kemarin kemarin gimana sih yang jadi apa? Oh, yang untuk contoh kuliah dari ngereaska aja kok banyak apa jadi inilah. Kalau yang direaskan banyak kan berarti dia hanya dapat sedikit kan. Berarti dia nggak yakin kan dengan risiko bahwa suatu saat dia akan. Nah, kalau kayak gitu juga kita bisa melihat komposisi reas yang optimal itu. Oh, oke oke. Masa karena takut risiko kita jualan produk tapi semua direaskan. Kan ya lucu kan jadi maklar aja kan cuma dapat administrasi kan. Oh iya iya. Kayak kasus yang saya pernah lihat saya pikir wah ini asuransi satelit wah nanti dia tepuk tangan satelitnya meluncur maka dia dapat uang banyak kan berarti preminya kan utuh kan. Nggak tahunya direaskan hampir 90% ya untuk apa? Dia hanya dapat administrasi. Kan jadi nggak menarik kan. Nah, Oh iya. itu kalau ada unsur reasnya menarik. Reasnya yang berapa sih supaya ya profitnya masih besar kan tujuannya kan untuk apapun dia ngeluarin produk kan ya untuk mencari profit sebesar mungkin kan. Iya betul Nah, Pak. memang di Indonesia banyak sekali yang sering bikin produk tapi kalau takut direaskan itu. Iya. Maka kemarin saya lihat oh ini yang kerja praktek di apa yang KKT di buku saya jadi ingat. Mau sore asnya besar-besar banget itu. Nah, tuku dapat apa itu? Kan eman-eman itu hanya karena takut aja, takut resiko gitu. Nah, Iya itu artinya Pak. karena nggak punya tim yang untuk meminimize resiko kan. Jadi harapan Iya. kalau Anda itu mumpung Anda masih di kampus kan, jadi lebih bisa banyak ini kan, tidak ada apa campur tangan, lebih bisa merdeka independen. Ada yang penting punya kreasi bagaimana sih mencari apa ya kayak tadi aspek tabel mortalita yang pakai sana mungkin ada dengan pendekatan fungsi survivalnya, mungkin nambah Oh aspek iya. ada covariat itu, terus ditambah lagi tadi tentang kalau reas itu sebaiknya berapa sih, jangan besar-besar nanti kan akhirnya kalau apa memang ya dari segi resiko jadi lebih kecil tapi dari segi untung juga jadi kecil kan Iya betul itu Pak. juga. Nah silakan Anda coba apa bisa sambil lihat di jurnal mungkin yang kalau ada enggak yang tentang konteks bagaimana apa tidak pakai tabel tapi kita gunakan konteks survival tapi yang gunakan covariat. Terus yang kedua tadi misalnya mengreaskan mungkin bagaimana proporsi yang istilahnya yang optimal lah itu supaya masih bisa dapat. Ya silakan nggak apa-apa nanti kalau Anda searching dapat misalkan nanti taruh di Google Drive terus di-share ke saya nanti pada saatnya nanti minggu depan mungkin Anda sudah punya gambaran. Terus yang berikutnya adalah bikin template-nya di yang overlay ya. Anda sudah pernah ikut kuliah saya kan? Sudah Pak, minggu lalu udah dapat juga template-nya. Ya sudah, overlay-nya sudah, segera share ke saya template-nya. Oh Ini iya, saya siap Pak. akan sharing yang posisi skripsi dengan saya ini yang sudah punya. Jadi kan kalau grup saya cek sudah masuk Anda di grup bimbingan skripsi saya. Terus sekarang yang ini overlay-nya untuk yang apa skripsi. Mungkin ada beberapa yang sudah lulus nanti akan saya pindah itu ke tempat yang sudah lulus itu. Biasanya juga yang lama nggak bimbingan bisa juga saya pindah ke lulus loh ya. Jadi nah ini template latex yang kemarin sudah buat ini di Larsari sudah diubah apa. Dan ini yang karena kalau saya sebagai ownernya nanti tolong Anda chat bikin kayak gini ya. Skripsinya mulai kapan? 23 skripsi, ini nomor mahasiswanya terus namanya. Contohnya ini Gina, silakan Anda ketikan di chat untuk nanti saya copy ke sini. Karena ini di sini ownernya saya berarti yang bisa nge-rename kan saya itu. Oh Terus iya, baik. Lestari, Rifaat, Jonathan ini oh ya ini ada juga sama Jonathan harus diirikan. Terus Wina, Oh iya Pak. ini Tara sudah sesuai. Yang ini juga sama ini Vita, Arnaya, Elok, Runi, Wina. Ini oh Wina sama Jalu sudah. Terus ini yang Bian sudah. Nah ini yang
Jovan ada nggak ya? Kalau ada ini juga masih nggak standar nih. Dia skripsinya mulai kapan itu? Ini harus ada di depannya sini. Oke, silakan Anda mulai chat. Saya tunggu nanti untuk mengganti namanya. Oke, ini Gina sudah. Saya rename. Anak tadi Gina. Berikutnya Lestari. Mana? Tadi siapa? Mana? Vita. Mana Vita? Oke. Jonathan. Vita Arnanya. Arnayana. Nah, ini kayaknya sudah yang lainnya pada nggak datang mungkin ya. Pak Gun, permisi Pak Gun. Oh ya, oke. Saya belum di-invite untuk template-nya, Pak. Belum pernah buat? Belum. Ya, oke, saya buatkan sekarang. Sekalian bikin ininya aja tadi. Anda mulai skripsi kapan, nomor apa, terus kayak gitu. 2023 skripsi kayak gitu. Oh ya. Nggak usah pakai TA1, TA2, langsung aja skripsi gitu aja lah. Udah lebih ini. Misalkan buatkan template-nya. Silakan ketikkan di make a copy. Oke, mana? Sedang mengetik, Pak. Oke, ya. 2020 berapa Anda mulainya? Anda 2022 kelihatannya ya? Apa ini 23? 23, Pak. 23 ya? Kalau Anda yang mau ke Jepang itu ya? Iya, Pak. Jadi nanti walaupun ada di Jepang, tetap bimbingan aja toh saya bisa pakai online ya. Jadi disempatkan enggak tuh jam segini misalnya di Jepang pas selisih berapa jam ya Jepang dengan sini ya? Kayaknya 2 jam Pak kalau nggak salah. Berapa? 2 jam. 2 jam berarti kan duluan sini kan? Kalau di Ya, sini jam nanti 11, walaupun di sana jam 1 Pak kayaknya. Ya, saya harapkan disempatkan ya nanti karena supaya Anda kan sekolah 1 semester masalahnya kan itu. Iya, Pak. Jadi soal nanti TA1, TA2, Anda berangkatnya kapan? 25 September. Kalau
kalau sebenarnya kalau dikebut bisa nggak ujian TA1 dulu gitu sebelum berangkat? Sepertinya saya masih ada kegiatan untuk ngurus kayak dokumen-dokumen keberangkatan, Pak. Kayak visa, terus untuk paspor gitu-gitu, Pak. Jadi Oke, kemungkinan berarti kayaknya belum, nggak sempat ya. ya keberangkatan belum sempat buat Tapi nyelesaikan. sebenarnya TA1 juga bisa aja di online kok itu nanti. Ya. Kalau untuk yang saya kemarin ke Pak dan juga untuk yang kayak gini harusnya supaya nggak rugi waktu lah gitu. Karena toh saya bisa bimbingan di ini kan online ini tadi makanya di terus sama komputernya siapkan pakai ini ya post-it cloud-nya ya biar apa kalau pakai Google Colab boleh kalau yang pernah kuliah saya masih sudah pernah punya post-it kan tadi siapa Jonathan sudah punya kan Udah Pak. sudah kan kalau yang sudah punya nanti jadi caranya nanti misalnya ini mungkin saya kasih contoh untuk yang Dina sudah punya Dina post-it cloud Dina ada nggak ini? Dina sepertinya tidak hadir Pak hari ini. Ya, Ya, Pak. ya saya pakai contoh yang hadir siapa nih? Siapa yang hadir? Oh, Jonathan tadi. Yang Jonathan sekarang saya buka yang jelas tadi sudah mana Jonathan. Jadi nanti link overleaf-nya Anda bikin project link posit-nya bikin project skripsi. Nanti mungkin taruh di dekat judulnya sini nggak apa-apa, taruh di awal sini pokoknya ditaruh di salah satu ini supaya saya kalau ingin lihat komputasinya Anda sudah mulai komputasi di ini nanti dihapus pada saat sudah mau selesai nggak apa-apa. Ditaruh di bagian awal gini nggak apa-apa nanti kan tinggal menghilangkannya kan gampang tinggal dikasih tanda persen kan udah hilang. Oh iya Pak. Kalau enggak mau ditaruh di bab 4 juga boleh cuma bab 4 kan agak ke belakang. Jadi kalau saya mau ingin lihat kejauhan gitu. Ditaruh di halaman depan sini nggak apa-apa, besok tinggal dihilangkan kan. Tapi kalau ininya besok inginnya saya taruh di bab 4 sebenarnya. Nah. Itu komputasinya ya. Jadi Anda misalnya sudah dapat data, misalnya kan bisa dilakukan deskriptif dulu kayak tadi karena tadi mau terkait misalnya tadi data tentang apa untuk bikin fungsi survival itu kan harus punya data-data yang dibutuhkan. Nah itu mulai dilihat. Terus kalau ingin melihat tadi berbagai profesi dari sisi usianya berapa, mungkin ada profesi yang paling berisiko yang usia yang apa sih misalnya. Harapan saya dengan survivalnya bisa dapat bisa melihat lebih spesifik. Nah itu nanti ada cari data-data. Nah setelah dapat mulailah dibaca di analisis secara deskriptif dulu untuk lihat profilnya dulu lah itu. Nah itu mulailah posit plotnya jalan itu. Terus nanti kalau yang sudah dihitung pakai tabel apa tadi yang mortalita yang ada nanti seperti apa kalau menggunakan konsep survival kayak apa cara ngitungnya itu. Jadi kalau yang berupa literaturnya taruh di Google Drive, tapi kalau untuk komputasinya langsung Anda mau komputasinya pakai yang POSIT, yang R atau apa, Jonathan? Mungkin R Pak, tapi belum tahu pastinya nanti. Karena nanti kalau misalkan Anda langsung aja cari yang pricing yang misalnya itu yang produk kayak gitu nggak tahu di luar sana kayaknya nggak ada ya. Mungkin yang agak mirip kayak gitu kayak Utilink Iya, juga. Pak. Jatuhnya lebih ke endowment join life gitu sih Pak. Iya, makanya itu kayaknya mungkin nama ininya itu endowment join life itu. Tapi saya kira di luar kayaknya nggak ada ya produk kayak gitu ya di luar negeri ya. Kayaknya hanya di Indonesia Iya, Pak, ya. makanya carinya agak susah. Iya, seingat saya kalau produk itu mari yang mirip itu memang yang endowment itu yang tapi yang persis kayak yang Indonesia itu kayaknya nggak ada. Bisa SD dapat kan itu, masuk SMP dapat, masuk SMA Iya, dapat, betul terus Pak. nanti setelah kuliah itu tiap tahun dapat selama 4 Iya. tahun kalau nggak salah itu. Jadi artinya untuk supaya nah sebenarnya kalau untuk kuliah bagusnya malah dibikin semesteran itu. Banyak yang masih tahun saya lihat kalau nawarin produk itu. Iya, Pak. Juga seperti kalau akan lebih baik lagi sebenarnya
Kalau ada beberapa kan yang di sekolah yang agak mahal harusnya malah di tiap tahun itu. Ada beberapa sekolah yang sudah bayar SPP-nya kalau bayar 1 tahun sekalian cuman bayar 11 bulan. Oh, itu mulai menggunakan konsep-konsep finance-nya dipakai mereka itu. Dapat Iya, uang Pak. cepat mungkin mau diputerin itu berarti dia mesti diinvestkan. Kalau enggak dia rugi kan. Dia jadi Iya, kalau betul. bayar 1 tahun cuman bayar 11 kali lah. Seandainya itu punya yang tadi asuransi itu dibayarnya tiap tahun pas kan, bayarkan itu kan. Nah, itu kalau ada Iya. produk itu yang orang-orang sekolah di yang mau ada yang biasanya swasta yang bikin kreasi kayak gitu. Karena biasanya kan mahal dan mereka ingin ingin segera dapat uangnya untuk diinvestasikan kayaknya itu. Makanya kalau bayar setahun cukup bayar 11 bulan itu. Padahal bulanannya kan cukup tinggi kan. Jadi artinya kan itu ada daya tarik tersendiri itu. Tapi dia kan tiap awal tahun kan uangnya ngumpul kan, entah mungkin mau di depositokan apakah ngejar itu. Karena sama saja kan 1/12 kan itu yang Iya, sama betul, betul. saja apa yang dikasihkan kan, yang di kayak. Nah itu menarik juga sebenarnya. Saya malah mendengar ada wata yang nawan gitu. Berarti kalau saya kaitkan dengan tadi yang asuransi apa pendidikan itu menarik kalau jangan dipakai yang masuk SD, masuk SMP, tapi malah tiap tahun. Jadi dapat dari itu untuk membayar sekolahnya kan. Jadi ada. Nah selama ini masih konsepnya itu. Saya lihat masih standar itu masuk SD, masuk SMP, masuk SMA, terus baru yang kuliah aja masih tahunan. Hanya kuliah kan kebanyakan kita bayar UKT kan semesteran itu. Dan kalau untuk kuliah saya belum dengar kayaknya yang membuat diskon kayak tadi itu. Kalau bayarnya Oh, iya. 4 tahun sekalian misalnya atau 3 tahun itu kayaknya belum ada itu. Saya belum pernah dengar. Kalau yang di pendidikan di bawah sudah ada itu yang nawarin kayak gitu. Nah itu menarik untuk kaitannya dengan produk tadi yang saudara HWK. Jadi kenapa kok selalu harus nunggunya kan lama itu. Memang dari sisi kalau kita dapat uang cepat tadi kan perusahaannya juga rugi itu. Iya, Karena kan betul, Pak. uangnya segera dikeluarkan. Maunya kalau SD nunggu SMP kan 6 tahun lumayan. SD kan 6 tahun. Iya, SMP 3 tahun kan lumayan uangnya sudah diputerin selama segitu kan. iya, Pak. Oh ya kembali ke Mada, berarti skenario-nya gimana untuk mengatasi skripsimu? Kira-kira kamu sanggup tetap kerja jarak jauh nggak, Mada? Sudah punya topiknya belum? Untuk topiknya sendiri kan kemarin saya sudah sempat cari kan, Pak. Tapi Ya, saya masih bingung untuk data topik jurnal yang saya pilih itu. Karena kan saya belum magang, Pak. Jadi kayak belum ada akses untuk memperoleh data dari perusahaan asuransi gitu. enggak. Terus Mm-mm. gimana, Pak? Berarti masalah data yang Anda khawatirkan. Nggih. Sebenarnya Jadi kalau Anda, karena kemungkinan dari yang ada di Jepang kan kemungkinan nggak dapat data kan Anda kan. gimana, Pak? Sebenarnya data kalau yang selama ini kayaknya yang pensuplai data paling ini Kaggle itu. Karena Iya. Kaggle kan itu menebar data berbagai macam untuk kepentingan, kadang ada lomba kan itu kayak untuk orang-orang penggemar data sains itu di Kaggle sering ada nanti dia naruh data macam-macam itu. Jadi sebenarnya kalau karena Anda nggak magang ke tetap bisa dapat data karena kalau Anda nunggu magang padahal dari cuma 1 semester Anda harus magang lagi nanti 1 semester, nggak tahu nanti Anda nggak kehilangan banyak waktu itu. Nah, terus saya kepikiran untuk mengambil topik tentang investasi saham gitu, kira-kira bisa nggak ya, Pak? Ya sebenarnya kalau orang di perusahaan asuransi kan selalu tidak konteksnya sebenarnya jadi actuary lah. Sebenarnya actuary pun kalau dia punya pengetahuan tentang investasi juga lebih bagus kan. Jadi pada mendesain produk kayak tadi yang konteks sekarang kalau saya minta harus tiap tahun dia ini kan berarti investasinya juga harus beda kan. Kalau yang tadi untuk konteks produk yang akan bayarnya SD SMP kan 6 tahun dia nggak perlu keluar uang kan. Berarti uangnya bisa diputerin di investasi yang jangkanya lebih panjang. Tapi kalau dengan
Nah, sebenarnya bisa aja Anda masuk ke wilayah sisi finance-nya nggak masalah, tapi tetap dikaitkan kayak kemarin siapa si Sofi itu. Dia kan ketua di portofolio, tapi saya harapkan dia agak ininya ke asuransinya ada. Jadi bisa juga apa portofolio kayak apa sih yang bagus untuk investasi kalau untuk perusahaan asuransi, karena perusahaan asuransi kan ada kewajiban apa harus dia membayar klaim kan maka dia harus instrumen yang mungkinan mudah juga dicairkan itu kan untuk kepentingan itu. Nah, contohnya kalau seperti tadi yang yang di depannya yang itu, karena ada yang ingin ke arah ini, jadi yang namanya obligasi bencana itu. Jadi kalau ada bencana, obligasinya bisa dicairkan untuk recovery karena akibat bencana kan. Nah, itu dah yang namanya akhirnya ke asuransi bencana kan, kalau misalnya konteksnya itu. Itu jadi ada nanti bisa ke sisi finance-nya, tapi saya harapkan masih dalam rangka yang mungkin selama ini perusahaan asuransi mungkin concern kemana itu investasinya. Saya kira juga nggak masalah itu di ini kan. Ya karena Anda di ilmu aktuaria, harapan saya ada sedikit tetap latar belakang yang memberi benang merahnya lah istilahnya itu sih. Karena selama ini yang mengambil yang finance kan orang-orang dari statistik gitu yang minatnya ke statistik keuangan. Nah kalau Anda ada ide itu nggak apa-apa, nanti taruh di Google Drive dulu, nanti bisa didiskusikan lewat online seperti ini. Oke, Pak. Itu bisa. Berarti kalau misalnya kayak kita bahas tentang suatu pengaruh, suatu event, terus pengaruh dari event tersebut terhadap saham gitu, masih kurang untuk aktuarianya ya Pak? Masih kurang terkait sama aktuarianya ya Pak? Ya karena kalau itu sebenarnya kaitan ke aktuarianya kan kalau si perusahaan itu prosentase sahamnya banyak kan, karena akan ngefek ke portofolionya kan. Nah, Anda maka pada saat membuka itu, ya selama ini nggak tahu ya, saya juga belum pernah, sebenarnya perusahaan asuransi itu naruh dananya di paling besar di mana? Apakah obligasi, apa saham? Ya kayak kemarin yang sebenarnya juga mainnya di saham itu. Tapi lebih ke portofolio yang optimal lah saya minta tadi, karena ya menyangkut supaya nanti returnnya tinggi itu bisa untuk ya tadi karena income bagi perusahaan asuransi kan dari investasinya. Ya boleh bisa aja, tapi mungkin saham-saham yang kelas apalah yang kira-kira layak untuk perusahaan asuransi kan, nggak boleh yang saham gorengan kan mestinya gitu kan. Nah boleh aja, jadi yang kira-kira apakah tadi misalnya ada pengaruhnya, kira-kira apakah yang malah justru dia tahan terhadap apa karena kayak gitu. Nah, itu mungkin malah menarik untuk, karena kalau yang sering disediakan saham-saham yang kelas mudah digoreng kan, perusahaan asuransi bisa ini kan, bisa akan kacau kan, mestinya dia akan yang ke fundamentalnya bagus misalnya. Nah itu Anda kaji lewat itu juga mungkin dia masih bisa lah dicari benang merahnya itu. Karena lagi memang di asuransi tidak berarti semua orang sibuk urusan produk, tapi harus ada yang bagian investasinya mesti ada itu. Juga di situ kan ada. Juga kan ada produk yang asuransi untuk investasi. Nah, itu juga sebenarnya menarik lah kalau kita ingin invest di mana, tapi misalnya kalau harganya lagi jatuh, mungkin tetap saya dapat yang yang kerugiannya ditutup oleh perusahaan asuransi misalnya, itu juga itu produk asuransi yang konteksnya kan asuransi investasi kan itu. Oh baik Pak. Sebenarnya saya tuh udah mulai mencari-cari jurnal ya Pak, yang terkait investasi atau saham ini. Kemudian saya itu dapat menemukan jurnal yang dari UGM juga tentang World Cup Effect. Jadi pengaruh Piala Dunia terhadap pergerakan indeks saham gabungan Bursa Efek Indonesia gitu. World Cup kan berapa itu? 4 tahunan ya? Iya. Nah, terus kira-kira apa yang mau diinikan ya kalau untuk World Cup Effect?
Ya maksud saya yang supaya ada cari benang arah ke aktuarianya itu. Berarti harus ya kayak masih mencari benang buat keaktuariannya ya Pak? Ya contohnya gini, jadi misalkan tadi bagaimana untuk membackup produk yang asuransi tadi yang Jonathan itu apa, yang asuransi pendidikan itu kan dia ada pola, dia harus ngeluarin uang kan sekian tahun, apa misalnya SD kan harus SMP kan 6 tahun. Nah kalau dia bisa pas, intinya kan pada saat dia harus ada kewajiban, dia ada uang untuk bayar kan. Bagi investasi yang kira-kira ada pola-pola yang seperti itu. Tapi kalau sudah pihak ininya ingin ada produk yang dikasihkannya tiap tahun, karena gara-gara ada salah satu sekolahan yang nawarkan kalau bayar SPP-nya setahun sekalian, maka bayarnya 11 bulan misalnya. Maka mungkin ada orang yang ingin nyari produk yang tahunan kan, Pak asuransi ininya. Maka berarti dia kan harus nyari yang juga investasi yang untuk backup itu. Nah, tadi misalnya kaitannya dengan bootcamp, misalnya apa yang relevan untuk ke kontak aduan yang harapan saya maksudnya seperti itu lah. Karena apapun divisi investasi kan untuk support ke ini dalam rangka asumsi untuk setiap produk kan. Walaupun ya ini secara akumulatif ya, tapi kan misalnya kita bisa secara parsial ngelihat bahwa untuk produk asuransi apa pendidikan tadi karena bayarnya kalau terjadi ini maka dia saya taruhnya di mana ya sebaiknya misalnya. Nah, kalau berkat kira-kira relevannya untuk yang mana? Itu hanya untuk karena supaya apa? Ya nyari benang merah aja supaya ada oh ini sesuatu yang menarik enggak gitu. Terus kalau mungkin yang malah agak ini kan yang paling ditakutkan malah kalau efek kayak ada pandemi itu loh kemarin itu. Ya Pak. Kan saham banyak yang terpuruk kan itu, Garuda aja terpuruk ini. Ya. Nah, itu kan sudah ada pandemi, mungkin yang produk asuransi kesehatan kan banyak yang keluar kan itu. Investasinya juga ikut jeblok kan. Nah, itu malah mungkin menarik kalau kan cara berpikirnya hampir sama itu World Cup, mungkin kalau untuk yang ada semacam apa ada ini mungkin bisa aja lihat istilahnya yang karena ada itu mungkin menarik karena pada saat itulah sebenarnya perusahaan asuransi mengeluarkan dana dari investasinya malah lagi juga turun kan. Ya. Ya mungkin kalau World Cup kira-kira apa yang bisa dikaitkan itu. Tapi saya kalau Anda sudah belajar yang itu bisa kan kalau karena misalnya bagaimana investasi terhadap kalau ada kejadian kayak ada bencana, ada kan tadi ada juga ingin bencana apa kayak gempa ya kan di Indonesia gempa kan relatif beberapa daerah kan agak sering. Terus kalau yang bencana terkait kayak ke kesehatan mungkin kalau ada ya kayak pandemi kemarin misalnya. Nah investasi yang kira-kira apa mungkin tidak dari sisi itulah itu. Ya, oke nanti silakan baca-baca nanti kalau sudah ini mulai dituliskan di overleaf-nya terus setelah itu di apa oh ya saya supaya nggak lupa kalau semua yang masih bimbingan saya harapkan masuk ke grup WA-nya ya moga-moga nggak ada yang terlewat ya. Ini saya akan tampilkan nanti kalau yang sudah lulus akan saya keluarkan ke grup alumni masalahnya. Mana ya tadi kalau saya jadi kalau yang hadir hari ini sudah masuk ke sini semua ya? Sudah Pak. Sudah ya karena ini Sudah, oke, berarti nanti karena kalau setiap saya misalnya kebetulan saya harus memindah untuk online-nya, nanti saya taruhnya di sini linknya. Ya, oke, kalau sudah berarti nanti kalau ada yang belum apa aja nanti saya. Oke, terus yang lainnya ada yang mau menyampaikan tadi? Mungkin ada sementara cukup ya? Aduh, mana? Iya Ya, Pak. Sudah ya cukup. nanti banyak. Terima kasih. Tapi kalau misalkan ada ide boleh aja taruh di Google Drive dulu nanti terus di-share ke saya nanti saya coba ikut lihat nanti kira-kira apa sih yang mungkin bisa tidak apa-apa. Oh iya. Terima kasih Pak. Ya. Kalau untuk positnya Anda sudah tahu kan? Pakai misalnya pakai R. Oh, sudah. Jadi nanti kalau misalnya sudah ada kajian pendahuluan
langsung aja depositnya. Nanti taruh aja di linknya, ditaruh di overlipnya, biar saya tinggal ngeklik itu saya masuk ke sana itu. Baik, Pak. Biasanya kajian pendahuluan kan apa sih yang mungkin ini dilakukan, itu bisa dilihat dulu. Oke, yang lainnya mungkin ada yang ingin disampaikan? Oh iya, mungkin permisi Pak Gun. Oke, Kira silakan. Ya, jadi mungkin saya ingin sekalian konsultasi juga Pak. Jadi kalau untuk saya sendiri sangat tertarik untuk membahas topik mengenai cadangan klaim Pak. Terus cadangan klaim yang mau saya angkat ini menggunakan metode GEE atau Generalized Estimating Equation Pak. Nah, kalau cadangan klaim sendiri itu kan biasanya ada dua ini ya Pak, dua sub metode gitu, ada yang deterministik sama stokastik. Nah, yang stokastik biasanya pakai GLM Pak. Cuma di sini saya ingin membawa topik yang perluasan dari GLM, karena kalau di GLM itu sendiri kan dia tuh cadangan klaimnya itu berdasarkan asumsi yang diasumsikan itu variabelnya saling bebas atau independen, Pak. Cuma kadang ada kejadian-kejadian di mana asumsi yang saling bebas itu tuh tidak sesuai, Pak, alias dilanggarnya itu. Nah, kapan dilanggarnya itu ketika ada pembayaran klaim. Pada saat pembayaran klaim itu accident period-nya kalau di segitiga run off itu kan ada accident period sama development period-nya ya, Pak. Nah, itu klaim antar accident period-nya itu sama, dan besar loss saat ini itu ada korelasinya dengan besar loss yang sebelumnya, sehingga tadi asumsi yang GLM itu kemudian dilanggar. Nah, untuk metode yang akan saya bawa itu sendiri kan namanya GE ya Pak tadi, itu menggunakan quasi likelihood Pak nantinya. Nah, itu nanti akan menggunakan momen pertama sama momen pusat keduanya. Terus untuk asumsi distribusinya sendiri dari GE itu biasanya dia mengasumsikannya menggunakan exponential family gitu sih Pak. Terus untuk pemilihan modelnya nanti dia pakai KIC sama CIC. Jadi untuk yang ingin saya bawakan ini mungkin nanti lebih ke memodelkan estimasi cadangan klaimnya dengan GEE seperti itu Pak. Oke, jadi Pak kalau udah ke aspek stokastiknya memang otomatis tool statistiknya itu yang tadi dianggap deterministik kan mungkin statistiknya nggak kelihatan. Di sini nanti akan cukup kuat. Jadi Anda sudah pernah ambil yang ininya, mata kuliah statistiknya yang support ke sini? Lebih ke GLM Pak, waktu itu ada kelas GLM, kemudian ya kan ada kan kalau saya yang GLM itu yang Bu Norma Pak ya, yang ini ya. Betul Pak, iya. Terus kalau ini untuk paper utamanya Anda sudah bisa dapat untuk ide ini? Sudah Pak, kebetulan waktu itu nemu di Elsevier untuk pembahasannya sendiri. Ya. Berarti Anda nanti ditaruh di Google Drive, nanti di-share ke saya, mulai terus nanti ya minimal kan pertama bikin bab 1 kan, kayak latar belakang, kayak literatur review-nya kan. Jadi kayak tadi yang Anda ceritakan itu mulai tulis, terus untuk mulai kajian teorinya kan otomatis. Terus kalau datanya kira-kira gimana untuk anak? Iya, untuk datanya sendiri kemarin kan saya udah sempat coba-coba nyari di ini juga Pak di internet. Terus biasanya untuk metode yang GE ini dia pakai data asuransi umum, khususnya biasanya kendaraan sih Pak, tapi mungkin umumnya bisa asuransi umum apa aja. Jadi mungkin nanti saya akan pertimbangkan untuk apakah menggunakan dataset atau harus minta ke perusahaan seperti itu Pak. Makanya kan kalau tadi Anda kebetulan lagi nggak, kemarin karena kalau yang kebetulan lagi magang kan mungkin jadi bisa pakai datanya sana. Oh, iya. Kalau yang enggak kan kadang agak susah itu. Jadi makanya Anda harus siap. Kadang kalau data yang hanya di internet, kadang tidak semua selalu seperti yang kita harapkan kan itu, karena ya sedapatnya kan masalahnya itu. Ya Anda mulai jajaki itu. Jadi karena kalau yang aku kan nanti ada TA1 sama TA2 kan. Nah, TA1 harapan saya kan teori sama data kayaknya sudah siap lah itu. Jangan sampai pada saat sudah teorinya siap, datanya kesulitan kan nanti akan lama juga itu.
datanya ada, teorinya juga ternyata nggak ada juga akan repot. Ya nanti silakan aja mulai dipikirkan aspek datanya. Kalau dari sisi teorinya berarti Anda sudah punya kan berarti untuk jurnalnya. Kalau di jurnalnya itu nggak ada ininya ya, datanya ya dia. Apa langsung perhitungan hasilnya sih Pak? Maksudnya perhitungan kumulatif segitiga run-off-nya. Kalau tapi dia nggak ngelampirkan ininya ya, datanya tentang apa gitu. Seingat saya enggak Pak. Kan kadang ada yang menyebut ya, kalau memang itu riset yang karena sumber datanya dari, kan ada daya dia ada bisa nyebut kan itu. Kadang kalau misalkan itu di kategori tempat yang terbuka kayak tadi yang misalnya, kan ada yang di internet kadang ada data yang mudah diperoleh, ada yang enggak kan itu. Ya intinya maksud saya bagaimana data juga ada jaminan bisa diperoleh Pak. Oh iya Pak. Berarti kalau datanya menggunakan dataset dari Kaggle gitu sebenarnya boleh atau enggak ya Pak? Ya enggak masalah kan kalau memang kita sulit. Yang penting di sini kan kalau di sini sebenarnya saya lebih ke metodenya itu dikuasai dengan baik gitu. Karena memang kalau kita kebetulan tadi yang dari magang dapat data ya jadi enak ini. Ini saya juga ada yang memang saya kasih data malah tapi teorinya coba dicari malah dibalik gitu kan. Saya kasih data dulu gitu. Dari data itu coba bisa ngapain gitu kan. Nah, ini juga tantangannya juga sama sulitnya, sudah punya teorinya nyari datanya. Karena kebetulan ada yang memang dari salah satu alumni yang ngasih data ya udah. Tapi dikasih tantangan ini diapain gitu kan. Kalau saya inginnya kayak gini bisa enggak? Nah, ini yang ada yang bimbingan yang statistik yang saya lagi kasih tantangan karena ada alumni dari statistik yang kebetulan punya data dikasih tantangan itu ya oke, buat kita lihat itu. Nanti untuk itu butuh apa. Nah, ini bisa terjadi seperti itu. Seperti yang dari tadi yang yang kasus Jonathan kan sudah akan di sana di BCA, dia ngitungnya pakai cara kayak gitu, maka saya kasih tanah dengan metode yang berbeda kan. Nah, moga-moga datanya ya tadi memang bisa dimanfaatkan kan, tinggal nambah data lagi. Jadi kalau untuk yang ini, kalau saya sih nggak masalah asal tadi teorinya memang sebagai ide baru pada penghitungan cadangan kan. Selama ini kan deterministik, padahal dari sisi di dunia asuransi kan lebih banyak stokastiknya sebenarnya dibanding deterministik kan. Cuma deterministik kan lebih mudah ngitungnya kan. Karena seolah-olah serba sudah pasti kan. Padahal kalau konteks stokastik kan enggak gitu. Ya nggak apa-apa nanti misalkan Anda memang belum KKT. Sudah Pak, semester kemarin kebetulan saya KKT di mana? Aksa Mandiri Pak. Aksa Mandiri? Iya Pak, cuma bagian apa? Tapi nggak bisa dipakai. Di situ ada data yang bisa dipakai. Oh ya, kebetulan Aksa Mandiri itu asuransi life Pak. Jadi terus saya sendiri kemarin di bagian modeling actuary dan kayaknya kalau dari topik project yang di magang itu agak susah untuk diangkat ke ranah skripsi Pak karena lebih ke teknis Pak kalau saya kemarin itu magangnya. Jadi memodelkan model-model baru untuk produk-produk yang akan diluncurkan dari perusahaan itu gitu Pak. Jadi kayaknya agak sulit kalau dikaitkan dengan skripsi. Nah, kalau itu modelnya yang kita coba ganti tidak model yang mereka pakai bisa nggak? Mereka pakai model-modelnya apa itu untuk ngitungnya? Mereka menggunakan Prophet Pak, jadi langsung di langsung. Oh, jadi kayak black box kita nggak tahu di dalamnya rumusnya apa, nggak bisa tahu kan kalau Prophet ya? Iya, nggak bisa tahu Pak. Tapi dari situ misalnya ada gambaran ide mungkin sebenarnya bisa lah ini pakai teknik lain yang tidak kayak ada di Prophet itu? Nggak bisa. Iya, kayaknya akan sulit karena untuk membuat perhitungan premi gitu-gitunya pun juga saya nggak ngerti behind story-nya Pak. Jadi memang ini susahnya. Ini yang kenapa saya dulu sempat yang ada mengatakan bahwa
ya kita kayak seperti kalau sudah pakai black box kan kayak dicuci otak jadinya. Untuk apa kita kuliah sudah nggak penting lagi kan? Iya, Karena langsung saya nggak running itu yang karena kita kalau sudah pakai yang kayak tadi, kan sudah masuk keluar kita nggak tahu proses jalan. Oh kayaknya hasilnya cukup rasional dan akhirnya kita launching ke pasar ternyata untung, ya sudah kita terusin kan kayak gitu. Iya, kurang lebih Tapi itu sih, Pak. jadinya secara akademik memang jadi agak susah ketergantungan ke seperti itu kan. Iya. Jadi kalau yang nggak punya propet ya tinggal niru-niru produknya yang pakai propet. Saya kurangin aja dikit, harganya kan mungkin sudah laku misalnya. Jadi akhirnya kan sama-sama karena nggak tahu ngitungnya gimana. Memang di situ jadi nggak kelihatan ya prosesi menghitungnya ya. Sebenarnya ada codingannya, Pak. Cuma codingannya itu dia pakainya variabel-variabel dan biasanya tuh untuk perhitungannya hanya sekedar kayak variabel ini dikalikan variabel ini, kemudian variabel ini nanti dibagi variabel ini. Seperti itu sih, Pak. Jadi kalau untuk prosesnya banget kayaknya nggak bisa tahu, Pak, untuk perhitungannya. Oh, makanya saya kadang penasaran juga sebenarnya kalau bisa dari anak kok itu yang apakah selama ini sudah cukup aman misalnya, maksud saya jadi memang apapun yang dihitung tadi yang ini kan memang making money kan, artinya bisa profit gitu. Makanya saya pinginnya kan gitu yang dari KKT karena saya dulu waktu yang di statistik kalau yang pernah di ini saya pakai di sana, saya angkat ke situ masih bisa tinggal dinaikkan metodenya gitu. Karena relatif datanya dari kayak gini bisa lah kita ini kan. Nah, saya makanya nggak tahu yang kalau di aktuaria saya belum tetap masih kayaknya kok ya kayak tadi nggak bisa, kenapa ya? Karena saya penasaran juga sebenarnya. Maka inginnya sekali-kali buat jadi pembimbingnya bisa satu dari kampus, satunya dari industri, tapi benar-benar mikir beneran gitu, tidak hanya sekedar apa. Karena kemarin ada yang kesannya ya sama-sama sibuknya jadi nggak kelihatan sinerginya gitu loh. Ya, maksud saya untuk yang seperti ini sayanya nggak memungkinkan ya itu ya. Menurut saya Anda ya? Ya tidak memungkinkan, Pak, karena benar-benar hanya generate dari profit, kemudian dari profit bisa dianalisis untuk misalkan bisnis value-nya, terus profitabilitas ya gitu sih, Pak. Ya kayaknya makanya saya kemarin jadi pembimbing KKT juga bingung juga. Tahu-tahu tinggal sudah pada presentasi, loh selama ini maunya saya kan kalau ada komunikasi dengan pihak industri kan jadi ya kayak salah satu yang saya dapat kemarin, masa reas kok besar banget itu. Sekian persen direaskan, nah, perusahaan dapat apa? Kenapa kok sampai sebesar itu? Nah, tapi karena sudah jadi laporan ya mau apa lagi kan? Nah itu yang tadi makanya saya waktu curhatan tadi, saya ingin ya di ini kenapa? Apa alasannya yang direaskan kok besar banget itu? Malah dia hanya dapat porsi yang kecil kan, sepertinya gitu. Nah, kemudian ada sesuatu kan yang recent mungkin dengan pengalamannya, oh kalau terlalu besar kita ngambil nanti rugi ya, kita nggak sanggup kan, tiba-tiba kerugiannya besar, mungkin bisa bikin kalau direaskan kan aman. Jadi kalau ada apa-apa kan reasnya yang nanggung, jadi kayak orang nanggung orang juga dia ditanggung orang lain gitu kan. Asuransi kan dia sebenarnya ini, tapi dia dengan reas sebenarnya ditanggung oleh reasnya kan. Nah itulah ya kan, tapi karena saya dapat setelah laporan jadi aduh ini kalau seandainya masih itu kan bisa kita telusur kan kenapa sih dia sampai seporsi sebesar itu, kenapa gitu. Nah ini memang mungkin nanti yang ke depan, maka saya tadi setiap yang malah ada beberapa yang sudah sedikit malah baru KKT gitu. Tapi jadi topiknya juga beda. Jadi kayaknya belum bisa match untuk ininya belum ketemu lah itu. Ya oke, nggak apa kalau memang Anda sudah mau ke situ nanti silakan aja taruh di Google Drive aja, nanti coba saya kalau sudah itu Anda kabarin aja lewat WA, nanti coba saya lihat itu kayak apa yang nanti memang kalau ada matanya ke situ ya nggak mungkin dari yang KKT itu. Iya, Pak. Ya kan untuk Gira sebentar cukup? Ya cukup, Pak. Makasih, Pak. Oke ya, terus berikutnya siapa ini yang silakan siapa laporin? Mungkin saya, Pak. Oke, silakan. Saya sendiri kemarin tertarik ke topik pricing dengan pendekatan opsi, Pak. Jadi kemarin juga udah nyari-nyari beberapa jurnal gitu, kebanyakan pricingnya itu ke asuransi pertanian kalau nggak salah itu pakai modelnya model Black Sauce kan ya kebanyakan.
Terus Ya. saya kayak ingin mencari dengan metode lain, karena kalau Black Scholes kan volatilitasnya dianggap konstan gitu ya, dianggap konstan. Nah, ini saya coba cari model-model volatilitas stokastik lain gitu, saya ketemu model Saber stokastik alpha beta rho gitu, Pak. Cuman Jadi sigmanya nggak konstan gitu ya, yang volatilitasnya. ya kalau kebanyakan di jurnal itu pakai Black Scholes yang volatilitasnya dianggap konstan. Ya. Terus mungkin tapi saya masih bingung untuk asuransi yang bisa pakai pendekatan opsi itu, kan nggak semua asuransi ya Pak. Saya cari-cari itu kebanyakan asuransi pertanian atau asuransi deposito gitu Pak. Ini saya masih bingung di situnya gitu. Sebenarnya karena konsep opsi kan ada yang Amerika sama Eropa. Kalau yang Eropa itu dibayarkannya kan fix di akhir periode. Jadi itu cocok ya, kalau opsi kan harus yang jangka panjang, soalnya untuk kayak unit link dulu masih bisa menggunakan konsep sih. Jadi dia misalnya 1 tahun, 2 tahun. Nah, sebenarnya untuk pertanian kalau yang ininya paling selama musim tanam itu cuma 3 bulan, sebenarnya opsi yang terlalu pendek itu. Sebenarnya kadang juga enggak, cuma berpikirnya kan karena apa, dia di periodenya jelas itu, masa panen kan masa tanam kan 3 bulan misalnya. Jadi kalau pakai opsi kan kontraknya 3 bulan, nanti kalau dia terjadi apa-apa di situ dia dapat, tapi tetap dapatnya nanti nunggu setelah 3 bulan. Itu kalau pakai opsi Eropa. Kalau opsi Amerika, kapanpun terjadi tadi sudah ini boleh exercise istilahnya kan. Tapi kebanyakan karena biar gampang pada Eropa tipenya. Walaupun sebenarnya nggak pas, karena kan kalau petani misalnya tiba-tiba ada banjir gitu kan, sebenarnya akhirnya dia gagal panen, dia ingin segera nanam lagi, tapi uangnya turunnya nanti pas akhir periode kontraknya. Itu Eropa. Nah, terus ditambahkan untuk mempresent value kan itu asumsi yieldnya juga harusnya dipikirkan. Terus tadi kalau Black Scholes kan itu berasumsi bahwa tadi resiko hasil panen tadi kan dianggap ininya ngikuti rate perubahannya atau returnnya itu kan harusnya normal itu. Jadi sebenarnya ya itu mungkin dikeluarkan, tapi karena ya tadi melihat karena kontraknya tertentu gitu. Tapi sebenarnya bisa aja untuk kayak deposito juga sama kan. Kadang deposito kan ada yang 1 tahun, deposito mungkin 3 bulan, 1 bulan sebenarnya kan ada. Jadi itu juga biasanya karena yang kontrak-kontrak tertentu maka pas ke arah ke yang yang tadi, karena opsi selalu menggunakan seperti itu kan berupa kayak kontrak gitu. Cuman underlying asetnya kan selama ini kalau opsi biasanya untuk saham. Nah itu underlying asetnya berarti kan resiko tadi di pertanian, kalau di deposito kan karena yang didepositokan itu kan, yang kalau pada saatnya terjadi apa-apa itu dibayar oleh si penjaminnya, si LPS-nya itu kan. Makanya itu kemarin yang untuk yang deposito kan dicoba oleh si Mas Ben itu kan, yang kemarin menggunakan juga konsep opsi itu. Ya silakan aja Anda misalnya konsep opsi untuk yang lain. Kalau dulu pernah saya pakai juga untuk yang konteksnya unit link. Karena kan di unit link itu kan kalau terjadi apa-apa nanti dapat tidak hanya sebesar dari yang klaim ininya, kan bisa kalau dilingkan terhadap saham ya seperti kita dapat dari jual dari saham kan itu, kalau terjadi musibah itu yang ininya ya silakan Anda tertarik itu nanti cari aja beberapa paper, taruh di Google Drive dulu, nanti bisa kita coba lihat di sinilah itu yang kira-kira. Karena opsi kan banyak itu, nggak cuma Black Scholes aja itu. Yes. Nah, Anda sudah punya paper berapa? Saya baru ngumpulin beberapa. Taruh di Google Drive ya, coba nanti utamanya. Taruh di Google Drive, nanti di-share ke saya, coba nanti saya lihat kira-kira yang mana yang mungkin agak mungkin bisa diinikan. Kalau memang berminat ke arah itu. Ya. Kalau kuliah belajar terkait opsi, sudah pernah belajar opsi belum? Pernah Pak, dulu pernah ambil investasi, investasi.
Jadi sudah mengenal tentang opsi itu kan, jadi ya kan nanti coba ditaruh dulu aja di Google Drive, nanti coba kita lihat apa, nanti saya coba lihat apa yang kira-kira mungkin bisa diinikan. Baik, Pak. Kalau yang kemarin tuh yang baru itu yang Malven itu, yang asuransi deposito tadi. Sebenarnya kalau posisi bisa aja asuransi yang lain sebenarnya nggak masalah juga itu. Tapi yang penting underlying asetnya jelas itu untuk sebagai apa rujukannya kan itu. Oke, untuk Lestari saya kira cukup dulu sementara. Oke, yang lainnya siapa lagi nih? Adanya atau Vita? Silakan. Saya, Pak. Vita. Jadi di sini saya tuh baru mencari-cari topik gitu ya Pak. Nah dari kemarin juga saya baru mendapatkan topik yang lumayan menarik. Itu ada perhitungan cadangan klaim dengan menggunakan metode chain ladder dan Munich chain ladder Pak. Nah permasalahannya itu saya kan masih mencari-cari jurnal ya Pak. Nah dari jurnal yang juga itu sama kayak Gina tadi, itu data itu langsung ke run of triangle ya gitu Pak. Jadi nggak dijelasin datanya itu dari mana terus gimana juga gitu Pak. Oh dicoba nggak ini data untuk dasarnya dari mana nggak ada informasinya? Kebanyakan tuh langsung ke run of triangle ya gitu Pak. Nah iya, ya memang susahnya kadang memang kalau dari jurnal ya. Tapi kalau misalkan dia kan, tapi masa sama sekali nggak menyebut dia sumber datanya dari mana untuk bikin itu? Iya Pak. Bahkan dia cuma nyebutin tahunnya doang. Jadi dia membandingkan data tahun dari 2018 sama 2017 gitu Pak. Ya. Kok minim banget ya ininya. Memang ada, saya nggak tahu apa karena datanya yang, padahal kan datanya terlalu rahasia sampai nggak keluar ya. Tapi seandainya Anda misalkan ya, tadi kalau yang selama ini akhirnya saya sarankan memang yang Kaggle itu kan, karena variasi datanya cukup lengkap macam-macam itu untuk dicoba. Nah kira-kira bisa nggak dari misalnya dari Excel untuk melakukan hal yang seperti yang di paper itu? Saya belum mencari-cari data sih Pak. Jadi kayak misalnya kalau dari Kaggle tuh bakal gimana gitu Pak. Coba ya nanti dilihat karena memang. Tapi kalau sisi teorinya gimana? Anda juga sudah bisa ini karena jangan sampai teori kan nanti bab 3-nya ya. Ada yang kadang teorinya ternyata minim banget itu. Jadi dia juga literaturnya kurang. Kalau untuk chain ladder sendiri itu udah pernah di matkul AUK Pak, asuransi umum kerugian. Tapi kalau misalkan metode yang standar seperti dikuliahkan kalau bisa deskripsi kan dinaikin mestinya kan. Ya. Jadi itu dibandingin gitu Pak. Jadi dari metode ladder sama chain ladder gitu Pak. Dari segi datanya harus nambah apa kalau yang pakai metode baru itu di ini kan? Itu masih saya pelajari lagi Pak di jurnal. Karena yang penting itu lihat perbedaan suatu metode biasanya apa sih yang ditambahkan di situ dan nanti ya kembali ke support datanya. Karena memang kita kesulitannya memang selama ini kalau sudah urusan data itu, saya di statistik juga sama itu sudah mau tidak mau ya harus di. Maka setelah ada kadang lumayan dulu kan BPS. Ini tadi saya dapat laporan BPS saja ternyata kalau ingin lebih detail katanya ada biaya berapa kok cukup mahal ya udahlah nggak usah pindah itu. Kan tadi yang S2 kan depan ini kan bimbingannya. Jadi BPS pun ternyata kan yang istilahnya mako itu oke, nggak berbayar tapi ternyata sudah minta agak lebih ini ternyata harus berbayar. Ya saya udahlah cari yang nggak harus data Indonesia, kan gitu kan. Karena kalau data Indonesia memang harus mahal ya saya kira karena kita kalau untuk yang di sini kan lebih metodenya sebenarnya jadi perhatian data sebagai semacam apa ya kayak studi kasus saja kan. Jadi makanya nanti kalau Anda misalnya untuk itu studi kasusnya bisa coba lihat dengan Kaggle cukup ya pakai itu aja gitu. Maka nanti silakan dipelajari lebih jauh nanti mungkin minggu depan Anda sudah mulai bisa memberi gambaran seperti apalah apakah mau tetap ke topik itu apa enggak itu. Tapi kalau ada sumber datanya taruh di Google Drive atau di-share ke saya ya nanti ya. Ini kan ya. Biar nanti saya coba ikut melihat itu. Ya oke untuk kita sudah cukup.
Sudah. Ini berikutnya siapa? Sudah yang Iya, oh nih Warna saya ya. Pak. Selamat siang Pak. Ya, Oke ya, selamat siang. jadi saya memang dari awal ada tertarik ke machine learning Pak. Terus mulai mencari-cari jurnal segala macam. Terus saya menemukan algoritma ini satu jurnal dari skripsi dari mahasiswa UGM juga itu reserving dengan CART atau klasifikasi dan regression tree begitu Pak. Terus saya cari tahu ternyata regression tree ini salah satu predictive modeling juga yang caranya hampir sama dengan KLM gitu yang bisa memproses data segitiga runoff juga Pak. Tapi ada di jurnal itu juga dijelasin kalau misalnya kalau menggunakan data segitiga runoff itu memang lebih baik pakai Schneider daripada pakai algoritmanya yang CART itu. Terus saya ada satu jurnal lagi Pak yang saya cari-cari itu. Jadi ini kayak metodenya itu decision tree. Decision tree itu menggunakan algoritma salah satunya di CART itu. Nah, ini di sini prediksi klaim dengan asuransi mobil. Tapi saya karena ini kan machine learning dikit ya Pak dipelajari di perkuliahan. Jadi masih saya awalnya sempat ragu, tapi saya masih merasa harus mempelajari banyak tentang metodenya ini gitu Pak. Memang kalau dimasukkan metodenya bisa agak ini kalau kemarin yang saya lihat kan yang tadi juga banyak kan yang milih ke situ. Kayak tadi decision tree ada ini kan memang itu tipikal yang dimasukkan memang ada beberapa lah metode yang nanti saling mereka kan berdasar dari di kasusnya mereka. Kadang mengklaim yang ini baik, kadang karena apapun mereka kan menyimpulkannya berdasar dari data yang dia miliki kan itu. Jadi kalau Anda nanti datanya beda, bisa aja itu apa mungkin menyimpulkan karena beda kalau cara kerja di statistik kan biasanya kita asumsi ya kalau datanya kayak gini maka cocok pakai ini berarti hasilnya akan lebih baik gitu. Nah konteks di machine learning kadang saya lihat untuk ininya ya kalau datanya kebetulan mensupport ke tadi yang metode yang satunya maka bisa kelihatan lebih baik maka biasanya beberapa metode harus diuji coba itu. Nah maka Anda nanti caranya ya pelajari berbagai metode itu tapi usahakan supaya di teorinya kelihatan ya tadi nanti kayak apa sih itu. Jangan sampai kemarin ada yang masih jadi akhirnya kayak black box itu. Yang penting sudah tidak di bab 3-nya jadi nggak ada. Padahal kan nanti kan perlu tahu itu. Jadi silakan aja nanti berbagai metode yang ada. Seingat saya ada kuliah ya yang ada dari yang prodi apa? Aktuaria Pak. Aktuaria itu nggak kan lihatnya oh ya kan machine learning kayaknya yang di statistik atau di ini ya pernah ada di analitika data Pak cuma belum terlalu tapi dikit kan tapi kalau yang kuliah langsung kayaknya ada itu dulu namanya apa ya sempat ada terus yang tentang machine learning itu memang untuk yang komputasi statistik kayaknya mata kuliahnya di prodi statistik ya itu ya karena memang selalu yang banyak ke situ adalah yang statistik jadinya itu. Ya nanti Anda ini aja apa coba cari referensinya itu untuk Anda pelajari kalau kan kalau kebetulan sudah nggak sempat kuliah ya sudah artinya pelajari sendiri aja dari situ. Kalau di kurikulumnya aktuaria kelihatannya nggak ada kan ya yang untuk ke arah machine learning-nya ya. Oh iya Pak. Ya, nanti saya coba cari paling nggak tahu dititipkan di kuliah apa. Karena seingat saya itu kuliah di yang prodi statistik gitu ya. Jadi makanya kalau misalnya memang ada beberapa kayak tadi GLM yang di atas sudah ada sendiri kan yang tapi kadang sebenarnya bisa aja ikut kuliahnya yang di statistik gitu. Itu bisa juga kayak gitu. Ya kalau enggak ya sebenarnya belajar sendiri juga enggak apa-apa asal sumber belajarnya ada nanti coba cari literatur yang bisa kita pelajari saya kira kan dengan itu ya juga bisa Oh ya Anda pasti ambil kuliah enggak? Masih Pak, tapi mengulang. Tapi enggak, maksudnya yang bukan yang apa, yang misalnya mendukung ke skripsi kan enggak ya, itu karena ngulang ya? Iya, bukan Pak. Kemarin sempat mau ambil komputasi aktuaria, tapi bertabrakan, jadinya nggak jadi ngambil begitu Pak. Nah kalau kebetulan masih kuliah tapi yang nggak support memang ya agak. Nanti kalau pas yang support kan enak itu sekalian. Oh ya ini sambil ngerjakan. Ya oke silakan nanti ini aja kalau memang tadi ada aku situ coba cari literaturnya entah yang berupa
seingatnya kemarin dari apa ya? Yang banyak buku digital ya saya kemarin yang namanya apa itu yang buku-buku digital jadi bisa dibaca mungkin kadang nggak bisa di-download tapi ya lumayan lah untuk kemarin saya sempat nyaranin ke namanya apa ya, aku malah lupa saja. Coba cari buku-buku digital nggak apa-apa nanti kalau memang yang kayak gitu cukup ke saya linknya kan nanti bisa kan ada yang cuma nggak bisa di-download cuma bisa dibaca kan sekarang itu. Tapi Iya, kalau iya, bisa Pak. di-download Anda taruh di ini ya di Google Drive-nya ya Oh iya, Pak. supaya nanti Baik, Pak. dari situ kalau misalnya saya nanti ada apa namanya nggak bisa baca. Saya ingat ada kayak buku digital yang disiapkan untuk bisa kita baca ya itu. Oh ini beberapa harus sign in ya. Ya oke lah nanti coba Anda kalau ada beberapa harus punya akun dulu ya ini. Kan sekarang banyak kan buku-buku digital itu yang beredar itu. Ya kalau bisa di-download ya taruh di Google Drive nanti kita lihat lah itu kira-kira cukup enggak untuk mensupport skripsinya itu. Ya oke. Siap, Pak. Iya, Pak. Ya, cukup dulu. Pokoknya ya ini saya pakai memang sekitar jam 11 mungkin jam kurang sudah bisa jam 11 ini untuk yang mulai dari biasanya agak pendek aja tapi kalau nanti butuh agak khusus kalau yang ingin ketemu langsung lihat jadwal kuliah saya aja misalnya habis kuliah nanti mungkin bisa aja bicara sebentar di dekat kuliahnya itu nanti saya kabarin aja kalau memang ada ingin harus yang ketemu langsung biasanya pas yang jadwal kuliah ini sebenarnya nanti juga ada ngajar 1:30 ini saya baru ini online dari rumah kan kadang di kampus malah koneksinya nggak terlalu bagus tapi nanti saya kuliah offline kan 1:30 jadi baru berangkat nanti ke kampus. Nah, nanti bisa jadi ini yang penting ini hanya untuk komunikasi ya monitoring jadi ya nanti kalau sudah agak teknis mungkin kita cari waktu yang agak lebih ini kan nggak mungkin kan kalau semua berlama-lama kan. Kalau ini yang penting saya ingin lihat progres ya supaya tiap minggu Anda sadar bahwa Anda sedang skripsi gitu yang penting itu. Maka seakan tiap minggu ada progresnya. Maka tadi template-templatenya sudah mulai harus diisi, ikan mungkin pendahuluan dulu atau mungkin dasar teori kan sudah lumayan pasti ini kan. Nanti saya akan pantaunya dari overleaf-nya akan ketahuan itu terakhir di edit kapan itu. Jadi saya akan mantau secara langsung di sini. Baik, saya kira sudah cukup ya ini ya untuk hari ini ya. Pak mau tanya Pak. Oke silakan. Kan kami kan dari aktuaria semua Pak kebetulan yang join. Nah dari prodi aktuaria itu kan ada template overleaf untuk TA juga ya Pak. Iya. Nah itu baiknya kalau nggak salah setahu saya untuk TA1 proposal itu harus pakai template prodi ya Pak kalau saya nggak salah dengar. Oh ya nggak apa-apa kalau memang ada di yang misalnya kalau yang skripsi nggak tahu sama apa beda ya. Kalau misalkan yang tadi itu untuk ini Anda bikin yang TA1 yang memang kalau prodi ada ya prodi aja nggak apa-apa. Anda ganti aja. Oh oke. Tapi Berarti kalau yang TA1 skripsi mestinya sama ya kalau yang skripsi ya. Ya cobalah tanya prodi kalau memang ada punya sendiri ya nggak apa-apa saya itu. Kalau saya itu dapat yang itu aja punyanya kadang yang template-nya LaTeX kan dulu yang kebanyakan yang matematik jadi saya kadang ikut sana. Karena kalau yang matematik sama saya kan nggak ada istilah TA1, TA2 kan walaupun ada tapi kan satu template itu loh. Kalau aktuaria kelihatannya kan ada. Oke, nggak apa-apa. Mungkin kalau yang lainnya juga ingin ambil template yang TA1 yang dari prodi aktuaria ya silakan aja nggak apa-apa. Di ini kan. Oh iya baik Pak. Nanti Anda langsung share aja ke saya dibalik jadi mungkin orangnya Anda aja nanti terus share ke saya nanti yang saya lebih ke yang besok kalau sudah skripsi kan yang kayak TA2-nya kan itu. Biasanya kayaknya standarnya sama kalau sudah skripsi itu. Oh iya. Karena di yang statistik sama matematik kan nggak ada template karena nggak ada ujian TA1, TA2, nggak ada TA1 itu langsung oh, itu. Iya. Mungkin baik, bedanya itu. Ya nggak apa-apa ya nanti semua silakan ya, Anda boleh pakai yang TA1 dulu. Oh iya siap Pak. Terima kasih Pak. Langsung di-share aja ke saya gitu, nggak
nggak harus saya yang nyari, tapi Anda aja nyari, terus Anda di-share-kan ke saya, nanti teman-temannya juga dikasih juga kalau untuk. Oh iya, ya siap Pak. Ya oke, Makasih, sementara Pak. udah cukup. Apa lagi? Sudah? Oke, kalau nggak ada, saya kira cukup. Saya akhiri ya. Terima kasih ya. Oke, Terima kasih Pak. Pak, terima Makasih, kasih Pak. banyak, ya, Pak. oke, ya. Terima kasih Pak. Ya.